Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rafizki Arif yang bernomor induk mahasiswa 2050101071071113. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Problematika Pidana Mati Menurut Hukum Pidana di Indonesia. Yang pertama kali, ada daftar isi dari karya tulis ilmiah saya. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, dan yang ketiga ada kajian pustaka yang berisi 3 subbab, dan yang keempat, metode penelitian dari saya. Yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang keenam, daftar pustaka. Abstrak, ini 3 poin dari saya. Yang pertama, salah satu kebijakan dari pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan meresahkan bagi masyarakat, yakni kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam penerapan pidana mati. Yang kedua, karya tulis ilmiah ini merupakan uraian mengenai hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dan yang ketiga, penerapan pidana mati tersebut permasalahan hukum yang serius. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam eksekusi pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut sebagaimana yang sudah ada diatur dalam pasal 28 UUD tahun 1945. Pendahuluan. Pendahuluan dari saya adalah tujuan aktual dari adanya pidana mati adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan tersebut yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Sejarah hukum pidana ada pada masa lampau mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat tersebut, ataupun terhadap kejahatan-kejahatan lainnya, yang isinya adalah pada itu bukan saja pada masa lampau, sekarang pun masih ada yang melihat pidana mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan tersebut. Kajian pustaka dari saya. Yang pertama kali, teorinya. Teori mengenai tujuan pemidanaan antara lain teori absolut atau bisa disebut teori pembalasan dan teori relatif atau bisa disebut teori prevensi. Dan yang paling terakhir adalah teori gabungan. Dan yang kedua, ragam pidana mati menurut adat dan Islam disertai bentuk teknis hukuman mati. Setelah itu, hukum pidana tidak boleh disebut Daardesstrafrecht, namun harus Daardesstrafrecht. Dan yang terakhir adalah Indonesia termasuk kelompok retensionis terhadap pidana mati, atau yang biasa disebut adalah de jure dan de facto. Selanjutnya, tujuan pemidanaan menurut konsep rancangan KUHP pada tahun 2008 pasal 54. Yang pertama kali adalah pembinaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang balik dan berguna. Menyelesaikan konflik dan yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat tersebut. Dan yang paling terakhir adalah membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Selanjutnya yang kedua, pembinaan tidak dimaksudkan untuk mendedahkan atau merendahkan martabat manusia tersebut. Itu adalah tujuan pembinaan menurut konsep rancangan KUHP. Metode penelitian saya menggunakan metode penelitian hukum, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Dan selanjutnya, metode pendekatan, mengkaji, menguji, dan menelaah aspek hukum yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah tersebut. Ya, ini hasil dari dan pembahasan dari saya yang bermula dari awal mula pidana mati di Indonesia yang dibawa oleh negara Belanda pada tahun 1918 pada tanggal 1 Januari yang berisi 10 pasal. Dan yang kedua, pandangan ahli hukum internasional maupun Indonesia, yaitu mengenai eksistensi pidana hukum bagi suatu negara. Dan yang ketiga, KUHP Indonesia membatasi pidana mati hanya pada beberapa kejahatan berat yang sudah tercantum di KUHP. Dan yang terakhir, sifat teori pembinaan mati diatur dalam teori pemidanaan. Selanjutnya, ya ini Roslan Saleh dalam bukunya Style Pidana Indonesia KUHP Pembatas Kematian. Pada pasal 104, makar terhadap presiden dan wakil presiden. Pada pasal 111 ayat 2, memujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang. Pada pasal 124 ayat 3, membantu musuh saat berperang. Pasal 140 ayat 3, makar terhadap raja atau kepala negara, sahabat yang direncanakan dan berakibat maut. Dan pasal 340, pembunuhan berencana. Dan yang paling terakhir adalah pasal 365 ayat 4, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Ya, ini adalah pasal-pasal yang dikenakan hukuman mati. Setelah itu, penutup. Penutup atau kesimpulan dari saya adalah, berdasarkan penelitian yang tercantum di atas, dapat disimpulkan pada saat sekarang ini, negara kita masih perlu ancaman pidana yang keras untuk mengawal dalam proses pembangunan negara tersebut. Maka dari itu, pidana mati masih perlu dipertahankan eksistensinya. Dalam susunan sanksi pidana di Indonesia, agar pelaksanaan pidana mati haruslah hati-hati dan secara selektif. Diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan yang berat dan kejahatan yang membahayakan keamanan negara. Menurut saya, sanksi yang harus ditegaskan lagi adalah sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana yang keras dan kejam. Sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip subsidiaritas atau digunakan sebagai sarana ultimum remedium atau yang disebut obat terakhir. Penerapannya bersifat eksepsional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengingat sifat pidana mati sebagai sanksi pidana non-evaluatif. Dan yang paling terakhir ini adalah daftar pustaka dari saya. Ya, itu sekian presentasi hasil dari karya tulis ilmiah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.